Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan lagi ya materi di pembelajaran komputer. Dan yang jelas materi kali ini adalah materi yang sangat menarik karena teman-teman akan membuat desain ya, sekali lagi desain komik. Nah, teman-teman sudah pasti tidak asing lagi dengan apa itu komik, ya kan? Nah, ada yang tahu apa sebenarnya ciri khas yang harus ada di dalam komik? Nah, betul sekali. Jadi, kalau teman-teman ingin buat desain komik, yang jelas sudah harus ada karakter atau tokohnya. Kemudian harus ada dialognya, ada settingnya atau latar belakang ceritanya, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah judul dan juga narasinya. Nah, mau tahu bagaimana kita membuat komik menggunakan program di komputer dan program apakah itu? Silahkan simak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita akan belajar terlebih dahulu mengenal menu-menu yang ada di program Comic Live ya. Oke, langkah pertama untuk membuka program ini adalah klik 2 kali cepat ya. Nih, setelah kita install ya, pastikan teman-teman menginstall. Oh ya, catatan ya, di sini menggunakan yang Comic Live 3, tapi tidak akan jauh berbeda dengan Comic Live 2 ya. Oke, kita klik 2 kali cepat. Kita tunggu beberapa saat karena memang loadingnya juga perlu waktu ya, lumayan berat juga program ini. Oke, nah kalau ada tampilan seperti ini, kita tinggal klik saja not yet. Nah teman-teman perhatikan ya, ini adalah tampilan awal yang ada di program Comic Live ya. Nah, di atas itu ada menu-menunya ya, seperti file, kemudian edit, view, dan seterusnya ya. Nah, untuk yang kita lakukan ya, yang akan kita lakukan adalah memilih stylenya ya. Di sini ada menu blank. Oh ya, ternyata Comic Live itu tidak hanya digunakan untuk membuat komik ya, teman-teman juga bisa membuat kreativitas yang lain ya, seperti membuat sertifikat, kemudian ada juga kreatif yang lainnya ya. Oke, kembali lagi kita membuat Comic Live dengan style ya. Ada yang dengan style ini ya, ada background stylenya, kemudian ada juga yang benar-benar blank, tidak ditampilkan ya. Ini akan buka yang menu blank with style ya. Oke, kalau sudah nih, boleh dilakukan dengan klik 2 kali cepat atau klik choose ya. Ada di menu kanan bawah posisinya ya. Kita pilih choose, then wait moment, kita tunggu dulu. Oke, nah teman-teman perhatikan, kita buat full screen dulu ya. Menu-menu yang akan kita gunakan, kita kenali adalah di sini ada menu save ya, ikonnya tampilnya, kemudian print, view, kemudian ada new page, di sini ada zoom in, zoom out, fit, kemudian ada style, bigger, smaller ya, kita gunakan untuk mengubah change untuk size-nya ya, font size-nya ya. Kemudian di sini ada menu untuk mengubah warna ya, color, kemudian jenis tulisan, ukuran. Dan di sisi sebelah kiri itu adalah navigator ya, untuk ini apa namanya,
layoutnya ya. Jadi kita bisa melihat tampilan dari halaman-halaman yang sudah kita buat ya. Nah, ini dia yang membedakan. Di sebelah kiri itu ada desain untuk background, karena kita tadi memilihnya adalah blank with style. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada layoutnya ya, layout. Kemudian ada ini adalah folder ya, atau posisi dari gambar-gambar atau stiker-stiker yang akan kita tambahkan di dalam Comic Life ini ya. Oke, kemudian di atas nih kita bisa menggunakan menu nih fill ya. Fill ini kita gunakan untuk mengganti background stylenya ya. Misalnya kita mau menggunakan desain yang berubah solid color ataupun yang gradients ya. Oke, misalnya seperti ini. Mau tidak terlalu kelihatan, kita akan ubah biar agak light ya. Nah, kemudian yang ini adalah lettering. Lettering itu untuk mengetik judulnya ya. Sekali lagi, lettering itu untuk mengetik judulnya. Nah, konsep di sini adalah klik, drag and drop ya. So simple ya. Jadi klik, drag and drop. Nah, setelah kita klik, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini kita gunakan untuk mengetik judul ya. Oke. Nah, bisa dilihat. Kemudian untuk judul ini bisa kita juga ubah lagi ya untuk colornya. Teman-teman bisa menggunakan nih fill ya. Jadi fill itu untuk mengubah warna dalamnya. Kemudian titik-titik ini adalah untuk mengubah ukuran ya, atau size-nya ya. Kalau kita klik satu kali. Tapi kalau kita klik satu kali lagi, nih muncul seperti ini sampai muncul titik-titik merah. Ini adalah untuk mengubah style yang lebih bagus lagi ya. Misalnya seperti ini ya. Oke, kemudian di sebelahnya lagi ada nih. Ini adalah untuk mengganti jenis tulisannya nih, seperti ini ya. Jadi kita bisa mengganti jenis tulisannya. Ini harus teliti jenis tulisannya seperti apa, penggunaan untuk judul sama untuk cerita ataupun dialognya juga harus diperhatikan ya. Kemudian di sebelahnya itu ada size. Tadi kita sudah bisa langsung menggunakan seperti ini ya. Nih sudah bisa. Kemudian ini rata tengah, rata kirinya, efeknya tebal. Oke, yang ini untuk judul. Kemudian ada lagi di bawah itu menu ABCDE. Nah, ini caption ya, caption tools. Ini gunanya untuk mengetik narasi ya, narasi atau teksnya ya. Biasanya sih di sini untuk narasi ya. Jadi kalau di komik itu kita sudah tidak asing lagi, ada cerita juga ya narasinya. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk mengganti colornya ya. Kita bisa ganti fill colornya. Kemudian kalau aplikasi shadow juga bisa. Seperti ada bebayang. Kemudian di sini ada jenis tulisannya. Nah, ini kalau narasi harus detail ya, untuk jenis tulisan itu huruf besar semua atau huruf besar dan kecil ya. Kemudian yang di sini adalah font size-nya. Ini untuk mengganti ya, untuk mengganti size-nya. Kemudian untuk color text-nya ini seperti ini. Kemudian ada efek tebal, bold, kemudian italic ataupun di underline-nya ya. Nih terlihat perubahannya. Tapi kita juga bisa melakukan hal yang sama, mengubah font size dan color dengan menggunakan menu yang ada di pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas itu adalah font. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kita lakukan hal yang sama untuk mengubah font size dan colornya ya. Oke, kalau sudah kita close. Nah, di bagian yang lain kita bisa menemukan panel ya. Nah, panel ini sebenarnya untuk menambahkan desainnya ya. Jadi kita bisa menambahkan box ya. Kalau di komik itu kita tahu pasti ada kotak-kotak untuk menambahkan stiker dan seterusnya ya. Kita lakukan hal yang sama juga untuk mengganti color fill color di dalamnya ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti kalau di sini kita bisa menambahkan stiker-stikernya ya. Oke. Nah, kalau sudah di bagian ini
ini adalah Calot ya. Calot itu gunanya sama seperti kita buat speech balloon ya. Oke. Jadi kalau kita klik drag and drop nih, kita bisa menambahkan teks di sini ya. Misalnya hello. Nah, seperti ini ya. Kita bisa mengubah atau meng-create calot ini ya, atau speech balloon ini kita bisa lakukan dengan, nah perhatikan kalau sudah masuk di dalam kotak seperti ini, kalau dan ingin mengedit atau memperbaiki balloonnya berarti harus klik 2 kali cepat seperti ini ya. Jadi kita harus apa ya, harus bisa membedakan mana yang aktif ya. Nih seperti ini. Oke, kita bisa warnai juga teks di dalamnya seperti ini. Kemudian jenis tulisannya juga, ukurannya, nah ini disesuaikan. Kemudian color teksnya juga atau efek yang lainnya ya. Nah, kita bisa mengubahnya dengan kalau ukuran seperti ini. Ini warna biru untuk mengubah ujung, posisi ujungnya ya. Nah, ini juga ada aktif, titik-titik yang aktif ya. Oke. Kemudian di bawah kita sudah mulai bergeser ya. Oh ya, ada balon bicara, ada balon berpikir ya. Nih, balon berpikir bedanya adalah di ujung-ujungnya ini ya. Kalau balon bicara berarti ujungnya runcing seperti ini, tapi kalau balon berpikir berupa bulatan-bulatan ya. Oke. Nah, ini kita kasih tanda ya biar balon berpikir. Yang ini tadi adalah balon bicara ya. Oke, sudah selesai untuk teks balonnya. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan gambar ya, gambar itu di bagian bawah ya, ada 3 menu utama yaitu foto, explore, kemudian kamera. Kalau kamera berarti kita langsung terhubung dengan kamera, tapi kalau explore berarti kita terhubung dengan folder-folder atau file-file yang tersimpan di dalam perangkat kita ya, laptop kita ya. Oke. Nah, Missy akan tunjukkan bagaimana caranya. Setelah kita klik explore, nah di sini kita bisa lihat ada panah ke atas nih, ya, panah ke atas, atau boleh klik di sini. Nah, biasanya dikumpulkan dalam satu folder. Ingat ya teman-teman, setiap kali kita menyimpan atau mengatur posisi atau letak-letak file itu biasakan dalam folder-folder tertentu ya. Oke, kita pilih ya, ada di folder gambar kartun. Ini ingat nih. Nah, ini dia gambar kartun. Nah, tapi di bawah di luar ini banyak yang belum isi edit. Kita ambil yang sudah diedit ya, ada di dalam sini. Oke, prinsipnya sama ya, klik drag and drop ya, misalnya seperti ini. Nah, klik, kemudian kita cari lagi di gambar yang lain. Oh, terlalu besar ya kan. Nah, kalau seperti ini berarti tinggal kita rapikan ya, sama seperti kita mengubah atau mengedit gambar di menu yang lain ya. Nah, ini perhatikan, kita kalau mau mengaktifkan gambar yang ada di dalam ini ya, di dalam kotak itu harus diklik 2 kali ya. Oh ya, ada stylenya, filternya bisa kita gunakan ya. Mau dikasih filter seperti apa ini ya. Jadi ada kreasinya juga di sisi sebelah kiri ya. Oke, kita coba lagi ya. Misalnya saya mau tambahkan lagi seperti ini. Nah, ini dia. Kalau kita mau menambahkan baru berarti pilihnya adalah add image ya. Add image. Kalau kita ganti dengan replace, maka gambar yang ada di sini akan hilang ya. Kita coba, kita tambahkan ini di sini. Nah, tapi kalau ini seperti ini berarti kita adalah add image ya. Oke, nah ini sudah. Kemudian di samping kanan itu ada layout ya. Nah, kita untuk judul seperti ini, misalnya mau nambah nih, kita tambah halaman baru, pilihnya adalah new page, pilih blank. Ini ada halaman baru. Kalau kita gunakan layout, tinggal kita pilih saja seperti ini ya, klik drag and drop. Dan kita tidak harus menggunakan semua yang sudah tersedia di sini, bisa di create ya. Misalnya saya hanya perlu 3 kotak gitu kan. Nah, ini boleh dihapus, tinggal di delete ya. Sangat simpel teman-teman ya.
adalah sekilas pengenalan tentang menu-menunya ya. Dan oke, kalau kita mau mengetik cerita tinggal klik drag and drop seperti ini. Nah, jadi ada narasi juga di dalam ininya ya, di dalam boxnya seperti ini. Kita coba tambahkan nih. Oh sorry, nah, kalau seperti ini ingat ya, kalau kita mau edit gambar di dalam stiker di dalam box ya, di dalam kotak itu memang harus klik 2 kali cepat ya. Nah seperti ini. Oke, kalau kita mau mengubah ukurannya bisa juga kita gunakan menu bigger dan smaller yang ada di sini ya. Bigger, kemudian ada smaller seperti ini. Terus ada juga posisi ini adalah posisi, nah ini dia, kalau kita replace dia akan berganti dengan gambar baru ya. Makanya kita akan coba nih add image. Nah ya, oke. Nah sekarang kalau misalnya nih posisinya kok menutup ya, nah ini mau, oh sorry, kita kecilkan ya. Misalnya kok dia menutup begini, padahal tadi kan seharusnya nih ya, seharusnya dia ada di depan, di belakang ya, karena kita ngambilnya lebih. Nah ini bisa kita atur posisinya dengan front sama back ya, kita pilih. Nah tapi di belakang layar ya. Oke, kita batalkan. Perintah untuk membatalkan adalah undo. Undo boleh, edit undo. Nah seperti ini. Kalau kita mau menghapus, tinggal kita tekan tombol delete yang ada di keyboard ya. Kemudian seperti biasa ini adalah menu untuk save ya, icon save. Boleh juga dari file save as nih, save as ya, sekali lagi boleh save as tuh. Nah posisi untuk menyimpannya ya. Oke, ini adalah sekilas dari menu-menu yang kita pelajari di program Comic Live ya. Gunakan, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Oke, nah mungkin tidak menutup kemungkinan tampilannya tidak blank nih. Ada juga tampilan all yang seperti ini ya. Ini adalah sekilas tentang contoh dari penggunaan program Comic Live ini ya. Oke, kita pilihnya yang blank, kemudian pilih blank white style, klik 2 kali cepat atau klik 1 kali, kemudian pilih user ya yang ada di pojok kanan bawah. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang kita akan buat desain covernya. Boleh pilih desain yang sudah tersedia di sini ya. Boleh, atau boleh buat kreasi sendiri ya. Jadi boleh buat kreasi sendiri. Misalnya seperti ini ya. Kemudian kita akan ketik judulnya ya. Masih ingat? Untuk mengetik judul kita gunakan lettering seperti ini ya. Oke. Kita tunggu dulu. Klik 2 kali cepat untuk mengganti masuk ke editnya ya. Di sebelah kiri itu ada tampilan ya, desain untuk judul. Boleh digunakan juga ya, silahkan. Misalnya mau pakai yang seperti ini boleh. Nah ya, nanti kita tinggal ganti warnanya saja ya. Oke, kita klik 2 kali cepat. Nah, this akan ganti judulnya adalah 3 sahabat. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kalau sudah, ini tapi terlalu kecil. Kita akan buat ukurannya menjadi lebih besar seperti ini. Tuh ya. Oke, nah kalau sudah tinggal kita ganti desain warnanya biar terlihat. Nah, jadi eye catch sama yang di belakangnya ya. Oke, atau sama backgroundnya. Nah, kalau sudah, kita juga bisa meng-create tampilan dari judul ini. Perhatikan, kita kliknya 1 kali, 2 kali. Nah, sampai muncul titik-titik kotak kecil warna merah ya. Tinggal kita tarik mau bentuknya seperti apa. Misalnya seperti ini. Nah, atau teman-teman buat kreasi yang lain ya.
bebas. Nah, kita perlebar sedikit sebentar. Ini harus sabar ya teman-teman. Nah, diingat ya, kita sudah belajar untuk desain juga ya, bagaimana caranya mengatur secara simetris ya. Oke, nah kita lanjutkan. Kemudian kita tuliskan nama pengarangnya. Nah, ini jangan sampai terlewatnya. Identitas nama pengarangnya harus ya. Created by. Okay, now you can type your name. I type my name here. 3 H. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita perbesar ukurannya. Nah, boxnya seperti ini. Atau mau buat lebih besar lagi boleh ya. Oke, kita ganti. Boleh kita tambahkan soft. Kemudian jenis tulisan atau font. Kalau untuk ketik judul boleh ya menggunakan huruf besar semua ya. Misalnya seperti ini, kemudian ukurannya diperbesar, boleh agak besar. Kalau di caption atau text box ini bisa jadi 2 baris ya. Tapi kalau di judul kita tidak bisa menggunakan judulnya dengan 2 baris, jadi hanya 1 baris saja ya. Oke, kemudian warna teksnya kita akan buat lebih ini apa ya, merah. Oh, Oke, kita ganti merah, tapi ini backgroundnya tidak boleh pakai warna seperti ini ya, kurang ini tidak terlihat ya. Oke, kita rapikan boxnya, posisinya digeser sedikit. Nah, kita anggap sudah selesai seperti ini. Nah, kita lanjutkan sekarang adalah menambahkan sedikit perkenalan dari stikernya ya, atau stemnya. Nah, kita pilih menu explore, bukan foto tapi yang explore. Kemudian kita pilih tempat menyimpan kita di mana ya. Nah, ini sih simpan di folder gambar komik. Di manakah gambar komik? Gambar kartun. Sebentar, kita cari dulu bahan gambar. Oke, kita coba ya teman-teman. Ini sih kenapa lupa. Oke, kalau sudah kita tambahkan. Saya mau ada terong. Waduh, ini dunia sayuran ya. Oke, terong. Nah, ini ukurannya nanti bisa kita rapikan lagi. Kemudian ada ini dia, ada kacang ini, terus ada juga banana. Nah, seperti ini ya. Oke, nah teman-teman perhatikan, ini kita bisa membuat desain ini bebas ya. Jadi tidak harus kecil seperti ini. Misalnya nih, ya. Di sini mau buat ini terongnya itu ukurannya besar begini. Ya, misalnya. Atau kacangnya besar juga. Seperti ini boleh. Kemudian yang pisangnya agak ke sini. Oke. Nah, ini boleh ya. Tapi perhatikan, di sini ada teksnya yang tertutup. Nah, ini harus diubah posisinya. Teman-teman boleh menggunakan biar ada di depan sini ya, gunakan front. Nah, jadi dia akan ada di belakangnya. Atau kita bisa menggeser posisinya biar terlihat. Nah, sudah selesai. Halaman 1. Kita lanjutkan, tambahkan halaman 2. Cara menambahkan halaman adalah, ada 2 cara. Boleh insert, kita tidak menggunakan menu di sini, yang sudah tampil saja ya. Itu akan lebih mudah ya. Choose new page, kemudian blank. Di sini ada. Nah, kemudian kita pilih layoutnya ya. Kita tambahkan layout. Misalnya kita akan tambahkan layoutnya ini. Nah, maka berikutnya adalah kita akan buat narasinya di sebelah sini. Tapi ini hanya box, hanya kotak ya. Untuk menambahkan
mengetik, berarti kita harus tambahkan caption di sini, ya kan? Kemudian kita akan perlebar ukurannya. Sebentar, ini kita susun selebar dari box yang tersedia. Nah, baru kita mulai mengetik, ya kan? Suatu hari ada sayuran terong dengan nama Toti. Kita ganti namanya, boleh, kalian boleh tambahkan karakter-karakter dengan nama tersendiri ya. Kemudian Benny adalah, wait, kalau mau mengedit lagi klik 2 kali cepat ya teman-teman ya. Kacang atau Benny, dan pisang dengan nama Banani. Ketiganya telah bersahabat cukup lama dan saling menjalin kerjasama ataupun menghargai serta menghormati dalam segala hal. Nah, oke, kita anggap selesai ya. Nah, ini tulisannya huruf besar semua, tidak diperkenankan sama BC, tidak. Kenapa? Dia adalah narasi. Kalau narasi gunakan huruf besar kecil, perhatikan. Kecuali kalau judul semua boleh huruf besar. Nah, kita akan ganti jenis tulisannya. Nah, cara mengganti jenis tulisannya ada di ini. Kita aktifkan teksnya ya. Boleh di blok atau diaktifkan blok teksnya. Perhatikan nih. Kita ganti jenis tulisan yang huruf besar dan huruf kecilnya. Misalnya saya pakai anti graf, tapi ukurannya kecil, berarti kita perbesar. Wow, terlalu besar. Ini try error ya, karena kita tidak bisa langsung menentukan satu ukuran size pas, tidak bisa ya. Oke, kita ganti colornya. I choose blue, so we can choose fill color. Oke, klik outside first, dan kita ganti fill colornya mungkin yang soft. Nih. Kita bisa tutup boxnya. Nah, sudah rapi. Menggambarkan sedikit narasi tentang kejadian di sini. Nah, ya kan? Kemudian kita tambahkan karakter lagi. Nah, yang tadi. Nah, di sini boleh diganti backgroundnya itu dengan gambar, ya. Sekali lagi kita bisa mengganti backgroundnya itu dengan gambar ya. Tapi teman-teman sudah harus menyiapkan ya. Sudah harus menyiapkan backgroundnya dulu. Kita ambil backgroundnya yang pas. Oke, kita ambil yang ini. Nah, ini dia teman-teman. Pastikan teman-teman tidak memilih replace. Kalau replace berarti gambar pisangnya akan hilang. Ya, pastikan. So, you can choose add image. Oke, let's change this position ya. Choose back. Biar ada di belakangnya. Oh, sorry. Ternyata ada di belakang boxnya. Kita undo. Yang kita ganti adalah pisangnya. Klik 2 kali cepat, pilih font. Nah, seperti ini ya. Oke, kita edit. Kita perbesar. Ini seperti ini. Nah, tinggal kita rapikan posisinya. Nah, gini, ya kan? Kemudian kita tambahkan balonnya. Balonnya adalah balon bicara. Sebenarnya dia ingin dia ceritanya mencari temannya. Halo teman-teman, kalian ada di mana? Seperti ini. Oke, kita akan rapikan ya balon bicaranya ini dengan klik ujungnya ini kita arahkan. Kemudian boxnya yang ini kita perbesar.
seperti ini. Kemudian kita ganti juga font jenis tulisannya, bukan menggunakan huruf besar semua ya. Pastikan teman-teman tidak menggunakan huruf besar semua ya. Oke, kita ganti ukurannya. Wow, terlalu besar. 12 atau 13 mungkin. Oke, kita ganti warnanya karena dia backgroundnya banyak hijau-hijau, boleh ganti warna ini ya, warna merah. Nah, seperti ini. Baru kita warnai balon bicaranya biar kontras. Nah, ya kan? Kita lanjutkan di bawahnya. Baru kita tambahkan. Ada lagi di mana kita akan menambahkan gambar yang lainnya. Nih, seperti ini. Ya. Terus kita akan tambahkan tokoh yang lain. Tokoh yang lain tadi adalah terong dan juga kacang, ya. Terong dan kacang. Kita tambahkan. Nah, ini dia terong. Di sini ada add image, ya. Sekali lagi, karena kita ingin menambahkan gambar baru, jadi kita pilihnya adalah add image. Nah, kemudian kita akan tambahkan terongnya di sini. Terongnya kita kecilkan ukurannya. Nah, oke. Nah, sudah selesai ya. Baru kita tambahkan balon bicaranya. Nih. Wah, lama sekali ya. Kita ganti, lakukan hal yang sama. Ingat teman-teman, tidak boleh menggunakan huruf besar semua, ya. Jadi pastikan pada saat kita mengetik balon bicara atau narasi, gunakan huruf besar kecil, ya. Sekali lagi, gunakan huruf besar dan kecil. Nah, kemudian kita tambahkan kurang baik. Seperti ini. Nah, ini perlu waktu ya. Jadi kita tidak bisa ya langsung menentukan satu langsung selesai gitu. Jarang. Bisa sih tapi jarang-jarang sekali ya. Karena kita memang padu padan untuk warna biar bagus ya. Oke. Nah, ini ceritanya dia lagi menunggu si janjian ketemuan, cuman kok belum ketemu gitu kan. Nah, ini dia jawab lagi. Iya, lama sekali nunggu banani. Nah, gini kan, titik. Perhatikan penggunaan huruf besar kecil, tanda baca. Nah, ini suatu hal yang harus diingat-ingat dan diterapkan teman-teman. Di kelas sudah belajar loh penggunaan huruf besar, huruf kecil, tanda baca, ya kan. Nah, jadi teman-teman juga menerapkannya di kegiatan ini ya. Nah, oke. Warnanya boleh diganti, warna yang lain boleh. Oke. Nah, sekarang kita ganti ujungnya, yang berbicara adalah. Kita tambahkan narasinya di bawah sini. Oke, saya tidak perlu sebesar ini. Saya mau buat narasinya di sini saja. Nah, tapi ini tidak bisa untuk mengetik ya, teman-teman perhatikan. Sekali lagi tidak bisa untuk mengetik. Kita akan tambahkan ini untuk mengetik. Atau boleh dilakukan tidak menggunakan boxnya, langsung kita gunakan text box yang ada di sini biar menyesuaikan. Bisa juga ya, kita klik 2 kali cepat. Ternyata mereka bertiga sedang merencanakan untuk berpetualang di hutan. Mereka bertemu di suatu tempat. Mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Hanya saja belum ada
kedatangan Banani yang sudah ditunggu lama oleh Benny dan Toti. Meskipun ternyata Banani juga sedang mencari keberadaan dua temannya. Nah, oke, kita anggap ceritanya segini saja. Kita akan ubah jenis tulisan ya. Remember, please. Nah, to be the first, please choose font. Jenis tulisannya harus diganti lebih dulu ya. Oke, nah seperti ini. Baru kita tentukan warnanya mau diganti warna apa, bebas. Buat rata tengah, rata kiri, kasih efek tebal, miring ya kan. Kemudian box di belakangnya ini, kalau kita mau edit boxnya, mau diwarnai, boleh fill color, tentukan warna yang soft saja. Ya, kenapa? Karena biar terlihat teksnya ya. Oke teman-teman, sekilas kita sudah punya 1 halaman, 2 halaman, dan boleh tambahkan halaman yang ketiga. Hanya saja yang perlu diingat adalah harus ada hubungan kesinambungan antara halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ceritanya harus runut ya, sekali lagi ceritanya harus runut. Sekarang kita akan coba menyimpan untuk karya ini ya. Klik file, kemudian save as. Seperti biasa ya. Oke, file save as. Oke, di sini biasanya memang meletakkan di folder karyaku ya, tapi teman-teman boleh meletakkan sesuai dengan folder yang teman-teman buat ya. Oke, misi pilih folder karyaku nih di sini. Kemudian ketik nama filenya. Nama filenya adalah latihan 1. Kita buat latihan 1 dulu. Kemudian nama dan kelasnya. Ya, kalau sudah kita simpan. Simpannya lumayan cukup lama karena memang memuat gambar yang lumayan banyak ya. Oke, nah di sini sudah berganti namanya ya, nama filenya ya. Oke teman-teman, sudah lumayan, insya Allah teman-teman sudah bisa memahami ini ya. Silahkan buat kreasi bebas sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Untuk mengeluarkan program, teman-teman tinggal close untuk menutupnya, atau kita buka juga bisa ya, buka dari program dari OpenDesign ya. Nih, cara membuka file yang terakhir aktif ya. Nih, seperti ini ya. Oke, atau boleh di close di pojok kanan atas. Close. Nah, teman-teman, bagaimana? Seru bukan membuat komik dengan menggunakan program Comic Live ya. Jangan lupa teman-teman harus coba berkreasi membuat komik dan terus langsung di-upload ke LMS-nya. Miss akan tunggu karya-karya teman-teman dengan ide dan tema cerita bebas sesuai dengan kreasi teman-teman. Oke friends, good have a nice day. See you next time. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.